Industri adalah mesin utama yang menggerakkan ekonomi bangsa. Tapi di tengah tantangan global dan perkembangan teknologi, kebijakan pembangunan industri harus lebih strategis, inklusif, dan berkelanjutan. Hari ini kita akan membahas kebijakan pembangunan industri di Indonesia. Apa saja yang sudah dicapai, tantangan apa yang kita hadapi, dan bagaimana masa depan kebijakan ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Kita mulai dengan fakta. Saat ini, sektor industri menyumbang lebih dari 20% terhadap PDB Indonesia. Namun, untuk memanfaatkan potensi penuh, kita perlu kebijakan yang tepat, terutama di era digitalisasi dan globalisasi. Kebijakan industri adalah jantung dari rencana pembangunan jangka panjang. Pemerintah telah meluncurkan program Making Indonesia 4.0, sebuah peta jalan untuk menjadikan Indonesia salah satu dari 10 ekonomi manufaktur terbesar di dunia. Jika kita melihat negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Jerman, keberhasilan mereka tidak lepas dari kebijakan industri yang fokus pada teknologi, inovasi, dan keberlanjutan. Di Tiongkok, mereka bahkan memanfaatkan industrialisasi untuk menguasai pasar global. Sementara, Jerman dengan konsep industri 4.0 telah mengintegrasikan otomatisasi, robotika, dan digitalisasi ke dalam sistem produksi mereka. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita sudah memiliki kebijakan seperti kawasan industri khusus di Cikarang, Batam, dan Surabaya. Tapi masalahnya adalah kesenjangan antara industri besar dan industri kecil menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Tantangan pertama adalah infrastruktur yang belum merata. Sebagian besar kawasan industri terpusat di Pulau Jawa, seperti di Cikarang, Karawang, Tangerang, dan Surabaya. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur masih menghadapi keterbatasan akses jalan, listrik, dan konektivitas. Dampaknya, biaya logistik di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, sehingga industri kecil menengah sulit berkembang karena akses terbatas terhadap pasar dan bahan baku. Tantangan kedua adalah keterbatasan teknologi dan inovasi, terutama di sektor IKM. Sebagian besar industri kecil masih bergantung pada teknologi lama yang tidak efisien dan kurang kompetitif di pasar global. Selanjutnya adalah tantangan regulasi dan birokrasi. Proses perizinan mendirikan pabrik atau kawasan industri masih sering memakan waktu lama dan biaya besar. Menurut survei, Indonesia masih menghadapi hambatan besar dalam ease of doing business yang membuat investor baik lokal maupun asing ragu untuk menanamkan modal di sektor industri kita. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ada 3 solusi utama yang bisa kita dorong. Pertama, transformasi digital untuk industri kecil menengah. Pemerintah harus mempercepat akses teknologi dan pelatihan agar mereka mampu bersaing di pasar global. Yang kedua ialah percepatan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Kawasan industri baru perlu dikembangkan agar pertumbuhan lebih merata, bukan hanya di Pulau Jawa semata. Dan yang ketiga ialah kebijakan berbasis keberlanjutan, di mana insentif pajak untuk perusahaan yang menggunakan energi terbarukan atau teknologi ramah lingkungan adalah langkah yang sangat penting. Kolaborasi juga menjadi kunci. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersinergi untuk membangun ekosistem industri yang mendukung ekonomi hijau. Pembangunan industri adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan.
Pembangunan industri ini adalah jalan kita menuju masa depan yang lebih cerah dan inklusif. Mari kita bersama-sama mendukung kebijakan yang memajukan industri Indonesia.